tahapan selanjutnya, tahapan yang kedua adalah samping dan belakang. Di poin samping dan belakang itu kita nanti mempelajari tipis tebalnya, kemudian tinggi rendahnya, kemudian kita mempelajari proses pengerjaan. Mari kita bahas satu-satu. Untuk tipis tebalnya, yang pertama adalah fade atau nol, yang kedua adalah taper atau tipis-tipis, yang ketiga adalah klasik atau sedang, yang keempat adalah long trim atau panjang. Di poin ini, di tipis tebalnya ini, untuk fade, sepatu yang kita pakai atau guard yang kita pakai, sepatu clipper yang kita pakai, kita bicara masalah samping dan belakang. Jadi untuk fade 0, sepatu yang kita pakai adalah sepatu 0 dan 1. Untuk tanda pagar ini tanda pagar ini sebagai pengganti bahasa sepatu tinggi tulisan. Itu untuk fade, pakai sepatu 0 dan 1. Kemudian untuk taper, sepatu yang kita pakai adalah 1 dan 2. Untuk klasik, sepatu yang kita pakai adalah 2, 3, 4. Kemudian untuk long trim atau panjang, kita bisa pakai teknik overcomb atau pakai gunting. So, untuk tipis tebalnya. Namun di sini ketika kita bicara masalah ukuran 0 dan 1, 1, 2 sampai 4, di sini di dalam satu ukuran ini ada dua ukuran. Karena tuas clipper, karena clipper itu sendiri itu ada tuas yang mana kemarin sudah kita jelaskan pada saat pengenalan alat, yang mana untuk ke bawah adalah open, ke atas adalah close. Jadi di sini ada dua ukuran, ada 0 open dan 0 close. Kemudian di sini juga ada ukuran 1 open dan 1 close. Begitu juga selanjutnya untuk proses pengerjaan atau penerapannya nanti kita terangkan. Selanjutnya untuk tinggi rendahnya, ketika kita tahu tipis tebalnya, bagian samping itu juga harus tahu tinggi rendahnya. Jadi ketipisan itu tingginya sampai seberapa, kita harus tahu. Yang pertama, untuk patokan tinggi rendahnya, bagian samping kita adalah berpatokan pada V point. V point, mana itu V point? V point itu sudut keluar. Kalau sudut masuk di bagian depan ini adalah M point, kalau sudut keluar adalah V point. Untuk bagian samping, tepat di V point itu adalah middle. Kemudian di bawah V point, jadi di bawahnya V point adalah low. Kemudian di atasnya V point adalah high. Jadi ketika nanti kita mengerjakan bagian samping, kita harus tahu tipis tebalnya, kemudian harus tahu tinggi rendahnya. Misal contoh, kita buat tinggi rendahnya kita buat high, kemudian ketipisan dan ketebalannya kita buat flat. Jadi nanti kita high flat. Nah, jadi nanti ketinggiannya di atas 2 point, namun tipis tebalnya kita pakai sepatu 0 dan 1 karena kita membuat flat atau 0. Seperti itu. Kemudian untuk tinggi rendahnya juga, untuk bagian belakang patokannya adalah telinga. Untuk bagian belakang adalah patokan telinga. Untuk patokannya untuk bagian belakang, kalau bagian samping V point, belakang telinga, namun di belakang ini, di bagian belakang ini bukan tepat di situ tapi mulai naik. Nah, untuk low itu telinga bagian bawah itu mulai naik. Jadi telinga bawah dia mulai naik atau mulai gradasi. Jadi paling tidak lurus telinga bagian bawah ini kita naikkan 1 cm untuk membuat gradasi, itu adalah low. Ini low. Kemudian untuk mid, di telinga, di bagian tepat di telinga tengah ini itu juga mulai naik. Tepat tengah telinga mulai naik. Kemudian untuk high itu di ujung telinga atas. Jadi telinga bagian atas ini mulai naik seperti itu. Jadi untuk bagian samping kita patokannya V point, untuk bagian belakang patokannya telinga, namun untuk bagian belakang adalah mulai naik. Kemudian kita lanjut untuk proses pengerjaan. Tadi kita sudah mempelajari tipis, tebal, tinggi, rendah. Jadi kita sudah mempelajari seperti itu. Kemudian proses pengerjaannya seperti apa? Yang pertama, kita membuat layer atas. Jadi satu bagian samping ini
Sebenarnya ini bagian kepala kita.